Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh, saimin, saimat, zakirin, zakirat, rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla. Kita telah dihantarkan di pertengahan hitungan bulan Ramadan. Hari ini nisfu Ramadan, pertengahan perjalanan sebulan Ramadan. Karena hari ini adalah hari yang ke-15 yang terhitung sejak Ru'yatul Hilal pada hari Minggu, hari pertama Ramadan. Karena itu kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan mengisi bulan suci Ramadan ini, mengikuti seluruh agenda-agenda Ramadan, atau bahasa kita di sekolah SD mengikuti roster Ramadan. Di sana ada kewajiban dalam bentuk siam di siang hari dan ada anjuran dalam bentuk qiyam di malam hari. Kita bersyukur sekali Allah berkenan memberikan kita kesempatan ini sehingga kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini tentu saja kita berikan pelayanan plus yang melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama. Beliaulah yang telah memberikan kita semangat. Kenapa dari jauh-jauh hadir ke masjid, dari rumah hadir ke masjid, dari rencana salat pribadi menjadi salat berjamaah, dari rencana pulang masih betah untuk iktikaf. Semua itu beliau yang memberikan motivasi untuk kita. Yang kami muliakan, gure-gure kamu Bandung dari Masjid At-Taqwa Meraksa, Tungku Imam Masjid, Urek Tanyo, Tungku Dr. Andes Muhammad Hashim atau Pak Kawaket, dan juga Tungku Bandung, hamba Allah masyarakat setempat, Al-Khadim dan juga Imam Tungku Muhadar hadir, Abdul Halim, Salmina dan gure-gure Bandung yang merupakan jamaah setia syiar Muhibbah Subuh. Hamba Allah yang berbahagia, dalam ayat yang kali kita sebutkan bunuh disampaikan oleh Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kamu kepada naim. Naim adalah bahasa lain dari istilah surga. Kebaikanlah yang menghantarkan kamu ke dalam surga. Abrar adalah bentuk jamak dari birrun, artinya kebaikan. Semua kebaikan dengan berbagai rincian kebaikan itu, sekecil apapun dalam pandangan kita, padahal Allah memberikan balasan yang banyak, maka itu abrar. Jadi abrar akan membawa kita kepada surga. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya fujjar itu, kejahatan itu, kemungkaran itu, apapun namanya, terhimpun dalam satu nama yang simpel yang disebut dengan fujjar, lafi jahim, akan menjerumuskan kamu ke dalam jahim. Jahim adalah nama lain dari sebutan neraka. Hamba Allah yang berbahagia, satu sisi yang lain, sebanyak apapun kita beribadah, jika itu tidak ridha Allah, kita juga tidak mendapatkan surga itu. Karena surga bukanlah ongkos ibadah. Betapapun banyak ibadah kita, jika Allah tidak berkenan, kita juga tidak mendapatkan surga. Karena surga diperoleh
melalui ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi, terutama di dalam bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta, memohon, mendambakan ridha-Mu. Jadi ridha lebih diprioritaskan. Baru kemudian dilanjutkan wal jannata. Dan kami memohon juga mendapatkan syurga. Di sini terurut kalimatnya secara sistematis, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan. Sementara syurga adalah sudah merupakan urusan Allah. Kalaulah kita sudah mendapatkan ridha, maka syurga itu memang hal yang merupakan efek daripada ridha. Allah menempatkan hambanya di dalam syurga. Perlu dipahami bahwa syurga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengucapkan di sela-sela tarawih, fadlam minallahi wa ni'mah. Keutamaan karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang berbahagia, keadilan Allah termasuk boleh saja manakala Allah menempatkan orang yang taat, Allah tempatkan dalam neraka jahanam. Boleh saja bagi Allah. Tak mungkin ada demo, tak mungkin ada protes, tak mungkin ada kantor. Bagaimana sekiranya Allah menempatkan orang-orang yang taat dalam neraka? Kan tidak ada yang protes. Karena itu urusannya Allah, haknya Allah. Fa'alul lima yurid. Mau Allah berbuat apa saja, itu haknya Allah yang maha absolut. Dan kalaulah orang-orang yang mungkar, Allah persilakan masuk syurga, itu pun haknya Allah. Maka salah satu pengertian keadilan Allah adalah Allah boleh saja menempatkan orang jahat dalam syurga dan menempatkan orang taat dalam neraka. Boleh saja itu bagi Allah. Maka kita mengharapkan ridha Allah. Dengan ridha itu kita mendapatkan kebahagiaan dengan proses ibadah. Dan dengan ridha Allah itu kita tercegah dari neraka dengan proses menjauhi maksiat. Berarti ibadah kita ini tidak membuat otomatis kita ditempatkan oleh Allah dalam syurga, sebab mesti melalui tiket ridha. Maka dalam ibadah kita mesti kita terapkan dua prinsip. Yang pertama prinsip raja, berharap. Yang kedua prinsip khauf, takut. Apa yang kita harap pada Allah selama Ramadan misalnya, kita puasa di siang hari, ibadah tarawih di malam hari, plus doa, plus sedekah, plus iktikaf dan sebagainya, plus kenduri di waktu maghrib, bawa makanan ke masjid menasah, pembagian takjil. Yang kita harapkan adalah kiranya Allah berkenan untuk menerima ibadah kita. Ini adalah raja, ini adalah harapan bagi kita seorang hamba. Yang kedua khauf, takut. Apa yang sudah kita lakukan, takut kita pada Allah. Ya Allah, jika engkau menolak semua ini, mau kemana aku persembahkan? Ho tabai ibadat. Sekiranya Allah dalam masa Aceh, gecok gerhom mak muka, kacok pulang ke gede, tengkah ayu tatkah. Ho tanah banyak ibadah. Tidak mungkin kita akan mempersembahkan kepada yang lain, maka kita takut sekali. Nyo kehinau, maka orang-orang sufi itu beribadah benar-benar, menerapkan raja dan menerapkan khauf. Itu seiring. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir-tafsir disebutkan dalam menafsirkan raja dan khauf, seimbang antara raja dan khauf, seimbang.
sama-sama persennya. Kalaulah kita berharap 100% diterima, maka takut pun 100% ditolak. Itu sama persennya. Hamba Allah, muslimin yang berbahagia. Di balik daripada itu, banyak ditulis di dalam kitab-kitab para ulama, seperti tulisan yang ditulis oleh Ibnu Battal misalnya. Apa yang beliau sampaikan? Kamu tidak akan tahu dari sejumlah amal ibadahmu, dari sejumlah kebaikanmu, kalaupun itu semua kebaikan, kamu tidak tahu kebaikan yang mana, sisi kebaikan yang mana yang dengan kebaikan itu menghantarkanmu mendapat syurga. Nah, depan dia. Mana sembahyang? Sembahyang itu perintah. Kita sembahyang. Man puasa, puasa itu perintah. Kita puasa. Sedekah perintah, semua perintah yang kita lakukan kebaikan ini semua perintah. Yang membuatmu masuk syurga kita tidak tahu. Sekira kita tahu yang membuat kita masuk syurga hanya salat jamaah, akhirnya mentang dia fikirlah nak bayar rumah ni akhir mentang. Tapi tidak tahu. Allah sembunyikan itu. Tapi yang jelas innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya kebaikan itu menghantarmu ke dalam syurga. Berarti yang menghantarkan kita ke syurga itu ada dalam kebaikan. Tapi kebaikan yang mana ini? Ini yang Allah rahasiakan. Yang jelas ada dalam kebaikan. Sama seperti Allah merahasiakan daripada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Yang jelas ada dalam Ramadan. Malam keberapa itu dirahasiakan, tapi ada dalam Ramadan. Amal apa yang menghantarkanmu ke surga dirahasiakan. Yang jelas dalam kebaikan. Boleh jadi kadang yang menghantarkan kita ke dalam surga bukan karena salat kita, bukan karena zakat kita. Kadang-kadang bak tak pe ia lang kulah. Bang hana lang kulah. Pe ia lang kulah. Boleh jadi itu yang menghantarkan dalam surga. Yang lain kita lakukan sebagai perintah. Boleh jadi bak tajak bak jalan na duro tapi nah baik mengilha go. Boleh jadi itu. Boleh jadi kadangkala pada saat kita membersihkan kotoran bak tak peglih sisu ku kenan baik mesiru go. Boleh jadi itu. Apalagi yang sering kita lihat ketika banyak jalan berlobang itu, jalan berlobang karena mungkin kurang perhatian dari PU, kurang perhatian dari dinas terkait, banyak jalan-jalan itu berlubang. Rentan terjadinya mupate Honda laurunya. Datang seseorang, kasihan sekali, yang jalan, yang suruh urang, timoh inisiatif baknya. Ya kau bak pitang, gelang lah uruknya. Boleh jadi itu syurga. Tapi kaitannya orang mengejek kan? Yang kadang nak minta syurga, hai pun nak gelang bak pitang lah uruknya. Kipah dah gelang bak pitang nyo uruk hana tanda pate gop. Mu putar udah honda gop, patah ke ieng gop, lampu pihana, rambu-rambu pihana, gelang bak pitang. Minimal urang teruk kenan itu pun saya bek rodi. Boleh jadi di sana dia mendapatkan surga. Itanya sembayangan juga jamaah na pre-pre surga ya hinan. Yang jelas ada dalam kebaikan dan bukan berarti tidak pada ibadah besar. Ini maksudnya janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun karena bagimu remeh, bagi Allah tidak remeh. Allah guna bi fahala kepada orang-orang yang kadang kita menganggapnya remeh. Maka oleh karena ini kita mesti memburu semua lini kebaikan sejauh dan semampu kita lakukan karena dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua, kamu tidak pernah tahu kejahatan mana yang membuat Allah murka kepadamu,
hingga menghantarkanmu, menjerumuskanmu ke dalam neraka. Yang jelas innal fujjara lafi jahim. Yang jelas ini itu bak kejahatan. Kejahatan yang mana? Ini yang rahasia. Bukankah mungkin dia berzina masuk neraka? Belum tentu itu. Dia bertaubat, Allah terima. Bukankah karena dia mencuri masuk neraka? Belum tentu itu. Dia bertaubat, Allah terima. Bukankah at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah? Orang yang sudah bertaubat seperti orang yang tidak berdosa lagi. Boleh jadi bukan kejahatan itu. Bak tak hitung-hitung lagi tanya kadang. Yang si calon atau nerakanya. Sujud antam memelasah itu pat. Yang kita tanya persepsi. Kadang di sisi Allah bukan itu. Tapi ada kejahatan yang Allah paling murka pada kita. Mungkin satu sisi apa yang oleh Allah bahasa Aceh paling hamai ku kalen. Kenapa bahasa katanya hilungkah galak. Tapi nasibu ya hamai ku kalen. Ini dirahasiakan. Maka intinya kita menjauhi semua lini dan bentuk kejahatan. Kemudian di dalam hadis qudsi disampaikan bahwa al jannatu li wa ta'atu lak. Surga itu urusanku. Surga itu milikku. Kalau surga urusan Allah, itanya baik berat ya uruh Allah. Urusan tanya diuruh lega, perlu takat, mereka uruh long lega, yang baru dengan manusia. Maka surga itu urusan Allah. Ya uruh lagi tanya, ai, baik tak baik kah, uruh ke. Surga itu milikku kata Allah. Jadi yang urusan kita apa? Wa ta'atu lak. Taat itu urusanmu. Kamu bicara saja masalah taat. Diskusi masalah taat. Pelajari bagaimana cara taat. Sementara surga tidak perlu kita diskusikan. Buci tunjuk jara oleh cip padum dronya tanya yang kamu hi surga. Tak diskusi, tidak perlu. Buci tunjuk jara oleh so tanya yang itu bukan ranah kita. Maka kata Allah al-jannatu li. Surganya urusan lung hamba baik kayak uruh lung lika. Sama seperti kita tidak suka diurus-urus urusan kita oleh orang lain. Urusan lero ni putra urusan ro ni hana urusan ro ni kau urusan lung kan. Jadi hanya tahu urusan gap yang hana urusan ngang danyo. Maka apalagi mengurus Allah. Baik tu tarawih kali 15 malam ya tanyang-tanyang ba Allah. Cuman Allah ka masalah surganya kelung. Sabak nak pegah orang ibadat akan tempat syurga ni pada malam kamu ka ka kira-kira itu tidak menjadi ranah diskusi kita sebagai hamba. Belum lagi kita merunut bagaimana prinsip yang ditanamkan oleh seperti tertulis dalam kitab-kitab tasawuf. Bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah bahkan dia memohon Allah memasukkan saja dalam neraka kalau dia berharap-harap syurga. Ya Allah, sekiranya taatku karena iming-iming surga, masukkan aku saja dalam neraka. Berarti yang ke level tingginya, ibadah high level. Ibadah tanya galom, itu cilet-cilet lah istilah je. Tentang setengah selfie, kau pernah itu kan? Belum level-level tasawuf, galom ya. Makanya bertingkat-tingkat. Maka Rabi'ah Adawiyah bagaimana dalam sejarah dikatakan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak sepertinya menikmati syurgamu. Nyokeng masa Aceh. Ya Allah, kupe lung. Kupe putra muka. Kudawa lung. Ya Allah, kudawa lung. Kupe lung. Ya model lung. Ya Allah, nak cocok sama syurga ni ya Allah. Lastu lil firdausi ahla. Tak layak ya Allah. Katakanlah kita puasa berapa hari lah. Hanya sebulan setahun. Katakanlah kita salat berapa waktu lah. Hanya 5 waktu sehari semalam. Katakanlah salat tarawih berapalah. Cuman 20 rakaat atau 8 rakaat. Katakanlah kita bersedekah berapa juta lah. Rata-rata kampung 10 ribu. Datiaknya berapalah. Katakanlah kita zakat kan cuma 2,5% tijarah, cuma 5% bagi ziraah yang
membayar air, 10% ziraah yang tidak membayar air. Berapalah? Memang layak dalam syurga. Berarti syurga bukan ongkos ibadah. Karena tak seimbang antara pekerjaan dengan hasil yang Allah berikan. Munyo semerah tajuk peng, tiga semerah tajuk peng serta ribe, yang kau hukun imbang. Semerah sabar raga. Semerah berdempeng bu. Serta ribe wajar karena serta ribe nyanbut BO kai. Teman tak ibadat BO saya tak ibadat. Syurga keju oleh Allah. Kah nak cocok antara but dengan balasan. Itulah fadlam minallahi wa ni'mah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan ibadah yang sedikit diiringi dengan mukhlishina lahuddin, disitulah datangnya ridha Allah. Dan kita barangkali akan membayangkan nanti hari kiamat bagaimana orang-orang masuk surga akan terkejut sendiri badannya. Ya Allah Ta'ala puji long-long rohlan surga pada helong hana le ibadat kabarah ika ikhlas tan aku pun teman le ibadat hana ikhlas, seolah-olah seperti itu akan ditemukan nanti. Ya Allah long hana le long surga peng lopitan kabarah ika ngau ribe dua lieknya kau ikhlas ajanya menurut urang. Seperti itu akan ditemukan. Maka ridha Allah sesuatu yang paling prioritas. Nah, ke yang baca tapi di Nabi dan tak ikuti lagi tanya di celah-celah tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan sering kan ulang sembahyang tarawih. Yang kedua, as-sabrulak wal bala'u li. Kesabaran itu urusanmu hai hamba. Itanya setiap musibah dan bala, malapetaka apa saja bentuknya, tugas kitanya adalah sabar. Sementara yang bibalanya nyandika urusan Allah, maka dia cerita bunolom betia uruh Allah. Anak pun dan ya Allah Taala nya pajallam bala temai kamu nya mengak siap-siap laju. Pajallam teman tsunami nya, pajallam gempa nya hana tanya nya. Itu urusannya Allah. Hai hamba, urusan gata apabila na musibah na bala sabar mental. Man pajan bala baik kayak tolong, itu urusan Allah. Kapan Allah berikan? Kemudian taubat dan maghfirah. Wal maghfiratu li wat taubatu lak. Ampunan itu urusanku dan taubat adalah urusanmu. Tanya hanya tahu urusan Allah. Ya Allah, ibadat lung nan terimang dan pu ya Allah kan ampun dosa lung hana diskusinya. Urusan kita taubat, 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 taubat. Maka tidak ada daftar pemutihan dosa pada manusia. Bentuk ya pegat pengumuman. Tipe nan hino orang-orang yang sudah diterima taubat. Tak tulis tanya, tak tulis tanya. Hana urusan ya. Karena ampunan urusan Allah, taubat urusan kita. Tugas kita taubat, 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 taubat. Sedangkan yang memberi ampunan itu mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seolah-olah mesti tanya mbak Allah, ya Allah, kan ampun le dosa lung kiban ile nyobu jelah-jelah ya Allah. Tantang lagi jauh, bek dekat namanya ikah, taubat aja urusan. Karena ampunan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang urusan danyo, urusan danyo. Yang urusan Allah, bek dia jampu tangan lagi danyo. Sama seperti kita sesama manusia, baik letak jampu urusan gop. Maka letak jampu urusan gop, maka orang pun tidak begitu suka dengan urusan-urusan itu. Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Terakhir, oleh kita di dalam bulan suci Ramadan ini, tentu kebiasaan kita adalah mengkonsumsi banyak menu. Adik sepul urumukat bila lah macam-macam menu makanan, macam-macam menu minuman. Maka sebagaimana itu bervariasi, mari kita juga mencicipi menu ibadah. Menu ibadah banyak dalam bulan Ramadan dan paling banyak menu. Maka jangan sampai sasaran kita adalah banyak menu makanan, tapi kita perbanyak menu ibadah. Menu makanan kadang-kadang semua kita kepingin. Nak ujak bakauri ladung,
Menu karak-karak sama, tapi tetap hawa ke cicipi. Ladum kali pajuh on bayam, ke lom uman. Thang orang pun pahit, ke legap, ke orang pun lah nak bayam. Kan beda rasanya. Karak-karak sama, tapi hawa ke pajuh. Ladum le gecok bawah manok sabo keun, tapi sang ampah guna boitik sabo tu. Karak sama bawah manok boitik, tapi hawa ke karena ada perbedaan vitamin di sana. Na rasa na beda, membacut na beda. Maka pada ibadah kita mesti seperti itu. Nyo kaluh atau sembahyang wajib uman, sang sembahyang sunat berlezit. Begitulah dalam ibadah banyak menu kita rasakan. Kemudian dalam Ramadan ini momen, Ramadan ini kesempatan yang sering digelar adalah ketika Ramadan itu gebyar pasar murah. Pasti barang-barang murah biasanya itu oleh dinas perdagangan, perindakop menggelar yaitu pasar murah. Makna murah, sedikit mengeluarkan uang, banyak mendapatkan barang. Kenyan pengertian murah. Tapi Allah menggelar pahala murah. Sedikit beribadah, banyak pahala. Berarti ini pahala murah. Ramadan pahala murah. Kalau kita berburu-buru dan memburu barang-barang murah, ketika ditanya orang, maka pu kabut tahan ya belo barang. Kan peta belo je huna murah hanya untuk kamu hai. Maka di dalam Ramadan kita juga berburu. Dengan pakan giat hak ibadah Ramadan kan yuhna pahala murah untuk kabeh Ramadan. Kahana sama dengan pahala di dalam Ramadan. Jadi kita berburu. Semoga kita tidak hanya belanja dengan barang-barang yang ada di pasar, tapi juga belanja pahala yang ada di dalam ibadah-ibadah Ramadan. Kemudian ke masjid adalah tempat kita menyamakan persepsi sesama Islam. Karena banyak orang kadang-kadang berkumpul di warung, berkumpul di kafe, di sana tidak ada satupun yang menyamakan persepsi. Lang warung ramai urang, yang lihat raweh, ramai tak tahu urang. Kita lihat semua itu, kafe-kafe di Lok Semawe. Bertuh urang, tah dari mana saja bertuh urang. Tapi di sana tidak ada kedamaian dan tidak ada kesamaan visi di dalam warung itu. Pertama ini bak dua bak warung yang kengking, hidup yang kedua you. Hana aduk warung apa saya kursi menghadap kiblat. Hana hina. Jadi tidak ditemukan persamaan persepsi di sana. Belum lagi pesanan yang berbeda-beda. Tamang warung memang tujuannya JBI, pesanan berbeda-beda, variasi. Tamang dalam sujud, hana. Motor berbeda-beda, iluwa keroy. Silop berbeda-beda, iluwa sujud. Honda berbeda-beda, iluwa sujud. Pangkat beda-beda, iluwa sujud. Datang ke masjid semua sama, pesanannya adalah ibadah. Hana bangja abak imam syik kena ilung lain, hana semua pesanannya sama. Ibu-ibu banyak sekarang ini apalagi mau lebaran, masuk ke toko-toko kain, pasti pertanyaannya pun berbeda, seleranya berbeda, cari barang yang berbeda. Urang-urang lepeng, dari belau ijai, pelumah lewat mekat, mungkin harga sederhana, betul tanya yang yang mahal lom na karena lepeng ke kerja tanya na lom yang mahal di urang hana peng di rumah yang mahal kita tanya man kakak hana jadeh lah kan pakat yang murah-murah nak kita tanya yang murah kan urang lepeng tanya yang barang mahal urang nipeng tanya yang barang murah padahal sama-sama lang tokonya lom cuma tajak lang masjid na urat tanya ukui mumsi na tarawih murah-murah entah hana karena sama semua ibadah kita. Jadi hana lah masjid ya tanya mahal atau murah. Sementara di pasar itu ada. Hana lah masjid tanya menu yang macam-macam. Hana sama dengan warung kopi. Maka ada doa. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Ya Allah cocokkanlah hati kami, selaraskanlah jiwa kami dan tunjukilah kami ke jalan keselamatan. Inilah forum-forum ibadah. Forum-forum umat Islam untuk menyelaraskan jiwa dan perasaannya semua kita menjadi ibadallah. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan kita stamina untuk menuntaskan agenda Ramadan ini dan kita berdoa Allah menjadikan puasa kita puasa yang makbul, salat kita salat yang makbul sebagaimana dalam doa
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana, dan yang penting satu lagi di ujung, wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Seolah takun ba Allah Taala, ya Allah nyolong sembayang kali tu ya Allah yang tak le kekurangan ya Allah nya mbak lungdang mentangnya kata tak lung nak yo atam urat atam ke, seolah kelak kabeh anak pupunya kalung setujuinya tanya nya tak pegah kekurangan, orang akan sangat maklum. Pinjam tangan go, pinjam Honda go, narilah bacu ate tak puo tak pegah umang leke maa namu pe tanya bacu kan cara namanya nak pegah berenya je lum pegah karena kata pegah guna mamba Allah Taala leh tak ibadat leh ya Allah Taala baki namanya leh tak kurang berenya kau kudu urang si panen kau butuh tak, tapi karena kata akui maka Allah dengan mudah menerima. Itulah doa tadi, wa tammim taqsirana. Jadi demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.